Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Shalom saudara, kita mudah begitu jengkel, kita mudah begitu kesal ketika melihat orang yang suka ngomongin firman, namun praktek hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diomongin. Kita mudah kecewa saudara, ketika melihat orang yang seolah-olah rohani, namun hidupnya justru duniawi. Sementara saudaraku, kita sendiri lupa mengecek, apakah hidup kita juga sudah rohani? Kita suka ngomongin orang, kita suka ngukur kerohanian orang, namun lupa mengukur kerohanian diri sendiri. Hal ini jelas berbeda dengan Yesus. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Hidupnya sempurna tanpa dosa. Tidak ada tipu daya, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Karena memang Yesus sama sekali tidak berdosa. Karena itu saudara, dalam bagian ini Yesus sedang mempertentangkan antara orang Farisi dengan para pemimpin agama dengan fakta-fakta kebobrokan kehidupan mereka. Yesus sebenarnya sangat menghargai posisi ahli Taurat dan orang Farisi. Bahkan Yesus juga menganjurkan para muridnya untuk menerima dan melakukan ajaran mereka. Namun yang Yesus persoalkan di sini saudara, adalah sikap hidup dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka mengajar tapi mereka tidak melakukan. Pengajar yang benar di hadapan Tuhan adalah mereka yang bukan hanya mengajar orang lain, melainkan juga mengajar diri sendiri, sehingga totalitas kehidupan mereka menjadi pengajaran yang hidup. Pengajar yang baik bersedia menanggung beban yang berat di atas bahu sendiri, bukan justru meletakkannya pada bahu orang lain. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi saudara, bukan hanya tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka menjalankan Bapak Ibu segala kegiatan rohani itu, tetapi bukan karena mengakui pemerintahan Allah atas hidup mereka, melainkan hanya untuk dipuji manusia. Sehingga saudara, segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan serba bersifat kemunafikan. Di balik kegiatan rohani mereka terselubung keinginan untuk beroleh hormat dan pujian.
Kerohanian dan kegiatan ibadah masih mereka lakukan, namun motivasinya adalah untuk penyembahan diri sendiri dan bukan menyembah Sang Ilahi. Seharusnya saudaraku, keagamaan yang sejati adalah hidup di hadapan Allah, hidup menyenangkan hati Allah, entah dilihat manusia atau tidak. Hidup benar di hadapan Allah karena mengakui pemerintahan Allah atas hidupnya. Hidupnya bukan bergantung apa kata manusia, tetapi hidup oleh karena diperintah Allah. Baik saat seorang diri, baik saat bersama-sama, baik ketika di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita hidup karena diperintah Allah. Hidup yang demikian, saudara, akan menghasilkan penghormatan sejati kepada Allah. Orang demikian tidak akan menyesuaikan kerohaniannya dengan pendapat manusia. Sehingga kerohanian itu dimulai pertama-tama bukan dari tengah-tengah gereja, melainkan justru dari tengah-tengah keluarga. Karena di situ kita hidup dalam satu hari 24 jam, dalam satu minggu, dalam satu bulan, kita lebih banyak di tengah-tengah keluarga. Kita lebih banyak bersama dengan anak, bersama suami, bersama istri, bersama orang tua. Sehingga kerohanian itu seharusnya dimulai dari tengah-tengah keluarga. Prinsip inilah yang seharusnya mendasari kehidupan setiap orang Kristen, saudara. Setiap orang Kristen itu diperintah oleh Allah, sehingga ketika mereka mengaku sebagai milik Allah, maka bersedia masuk ke dalam pemerintahan Allah, diperintah oleh Allah, hidup sesuai dengan maunya Allah, dan itu pertama-tama dimulai dari tengah-tengah keluarga. Semakin seorang murid belajar bagaimana menyangkal keakuan dan kehormatan diri, maka dia akan semakin meninggikan Yesus dan pemerintahannya yang dimulai pertama-tama dari tengah-tengah keluarga. Hidup rohani dimulai dari keluarga, bukan dari tengah-tengah gereja. Pemerintahan Allah pertama-tama nyata dalam kehidupan keluarga, baru kemudian keluar dalam kehidupan masyarakat, gereja, dan juga dalam kehidupan dunia. Selamat belajar hidup rohani yang dimulai dari tengah-tengah keluarga. Selamat belajar untuk diperintah oleh Tuhan yang dimulai dari tengah keluarga. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami yang adalah kepunyaan Tuhan, maka kami diperintah oleh Allah, bukan lagi oleh diri kami. Dan pemerintahan Allah itu pertama-tama terjadi di tengah-tengah keluarga, baru kemudian keluar di tengah tetangga, masyarakat, bahkan gereja. Karena itu tolonglah setiap keluarga-keluarga, biarlah kami diperintah oleh Allah, suami diperintah oleh Allah, istri diperintah oleh Allah, anak-anak diperintah oleh Allah, orang tua diperintah oleh Allah, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang hidup rohani oleh karena takut akan Allah dan menyenangkan hati Allah. Ampuni kami Bapa jikalau kerohanian kami dan kesalehan kami selama ini bergantung situasi dan bergantung oleh karena manusia. Ketika dilihat manusia kami nampak rohani, tetapi ketika kami seorang diri kami berubah menjadi duniawi. Hari ini kami mau belajar Tuhan, kami diperintah oleh Allah dalam hidup kami, sehingga entah dilihat manusia maupun tidak dilihat manusia, hidup kami sama, hidup kami tidak munafik oleh karena Allah yang memerintah kami. Secara khusus Bapa hari ini berdoa untuk salah seorang keluarga kami, Bobo Syugim, yang tepat hari ini bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. 83 tahun Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah melindungi, dan itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk Bobo, kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam imannya, memberikan kekuatan di dalam batinnya. Yang fisik bisa mengalami kelemahan, yang fisik bisa mengalami keletihan dan kelelahan, namun tidak demikian dengan iman dan jiwanya. Biarlah iman Bobo tetap kuat,
jiwa Bobo juga tetap setia di dalam mengikut Engkau. Kesehatannya Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga mengingat Ailime yang ada di Singapura Tuhan, untuk menjagai cucunya, kiranya juga Tuhan tolong dalam pergumulan, dalam kehidupan, dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Demikian juga berdoa Tuhan untuk rombongan GKT Banyuwangi yang akan berangkat untuk acara wisuda pada esok hari. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan, baik itu Fong-Fong, baik itu Ko Yung-Yung, maupun juga jemaat yang akan ikut, sehingga sampai di Lawang dalam keadaan baik, mengikuti acara baik, dan kembali ke Banyuwangi juga dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bobo Syugim. Kiranya berkat rohani yang dari surga terus menyertai Bobo Syugim. Tuhan memberkati.